Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami masih akan membawakan kisah Kesumat Putra Wilwatikta. Dan sudah masuk part 25. Oh, ini menjelang pamungkas teman-teman ya, makin seru aja kisahnya. Dan buat Mbak Nana, terima kasih atas karya luar biasanya ya. Buat teman-teman pasti udah gak sabaran untuk masuk ke part 25 ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Bisa diklik dulu dong tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan buat teman-teman ya, untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan nggak pakai berlama-lama lagi ya, pastinya udah gak sabaran buat teman-teman masuk ke dalam kisahnya. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Tanah Jawa. Ketika dendam akhirnya terbalaskan. Kesumat Putra Wilwatikta part 25. Dua ekor kuda tiba beriringan di gerbang kota raja, disambut oleh cahaya obor yang menerangi jalan menjadi pengganti matahari yang telah tenggelam sejak tadi. 5 orang prajurit berjaga di gerbang kadipaten. 2 orang diantaranya maju dan memeriksa 3 orang pendatang yang datang kemalaman. Tidak ada yang mengenali paras ketiganya, tetapi penampilan mereka yang mirip pengelana biasa membuat izin masuk pun segera diberikan. Pintu gerbang kembali ditutup. Begitu ketiga pendatang masuk ke dalam kota raja, keadaan kota tak lagi aman seperti beberapa tahun yang lalu, sehingga penjagaan pun semakin ketat. Akibatnya, tidak semua orang bisa masuk. Terlebih lagi jika ada gelagat aneh dari pendatang tersebut. Bayu menuntun kudanya. Ini adalah pertama kalinya dia masuk ke dalam kota raja sebagai Bayu, akan tetapi dia tidak merasakan banyak perbedaan dari belasan tahun yang lalu. Tidak jauh dari gerbang kota, bangunan masih berdiri rapat, sebagian hanya berupa pondok sederhana merangkap sebagai kedai yang menjual makanan murah. Semakin mendekati pusat, maka semakin megah pula bangunan yang akan ditemuinya. Kita berhenti di sini dulu, putus Kinanti begitu mereka melewati sebuah kedai. Tempat tersebut sepi, hanya ada 3 meja kayu dengan bangku panjang yang tersedia. 1 meja telah terisi dengan 1 orang tua berjanggut yang tengah merenungi tuak, sedang 2 meja lainnya kosong. Tak berhasil menarik minat para pengelana untuk singgah. Mungkin hujan deras tadi siang dan jalanan yang masih becek berimbas pada enggannya pengelana untuk berkeliaran keluar lagi. Mereka lebih senang menghangatkan diri di dalam penginapan. Penghuni kota raja sendiri sudah pasti enggan menyempatkan diri di tempat sempit tersebut. Menghabiskan waktu di kedai yang besar dengan rasa makanan lebih terjaga menjadi pilihan mereka. Bayu menuruti keinginan Kinanti. Digamitnya Sukata agar mengikuti langkah mereka masuk ke dalam kedai. Kedua ekor kuda telah ditambatkan oleh Sukata, tetapi dia tak berucap apapun ketika mengikuti 2 orang tersebut. Dia masih merasa malu sekaligus berutang budi pada Bayu yang telah menolongnya dari kembar pencuri mayat. Walau sempat dimaki oleh Sukata, Bayu tetap menyelamatkan nyawanya dari mara bahaya. Jangan pernah berpikir jika semua kebaikan yang dilakukan Bayu tadi hanya berdasar kebaikan hatinya saja, cetus Kinanti saat mereka bertiga telah duduk di bangku panjang. Bukan hanya Sukata, Bayu pun terkejut kala mendengar ucapan Kinanti, namun gadis itu tak peduli pada reaksi mereka. Aku mengerti, ujar Sukata tanpa berani menyangka. Aku akan membayarnya. Tapi bukan dengan kepeng. Kinanti mengedipkan sebelah mata pada Bayu sambil berbicara. Kami ingin kamu ikut menghadap, lalu berbicara pada Pati Gading Utara, sekaligus menjadi saksi tentang pencurian mayat yang dilakukan oleh Adipati Condong.
Kenapa aku? Hati Sukata langsung mencelos. Begitu tahu dirinya diminta menghadap Pati Gading Utara, laki yang dikenal selalu bersifat tegas dan tak mau kompromi pada kesalahan. Ya karena kamu harus membayar utang budi pada Bayu. Enteng sekali Kinanti menjawab. Sedangkan Bayu masih belum bersuara sedikit pun. Dia lebih tertarik pada ikan panggang yang disajikan oleh pemilik kedai. Lalu bagaimana caranya kita menemuinya? Pati Gading Utara tentu dikelilingi oleh banyak pengawal. Orang biasa seperti kita tidak mudah untuk meminta bertemu petinggi kerajaan. Kinanti mengibaskan rambut panjangnya ke belakang, mengangkat bahu untuk menjawab pertanyaan Sukata, lalu menyibukkan diri dengan makanan di depannya, membiarkan Sukata menatapnya penasaran, tapi tak kunjung diberikan jawaban. Hingga Bayu yang kasihan melihat Sukata masih menunggu jawaban, memutuskan untuk ikut berbicara. Jangan difikirkan bagaimana caranya. Sekarang makan saja dulu untuk bisa mengisi tenagamu yang sudah habis terkuras karena kejadian tadi siang. Sukata menutup mulut, menundukkan kepala, namun matanya terus melirik ke arah makanan yang telah dipesan Bayu. Tanpa sadar, air liurnya menetes jatuh. Makanlah. Bayu tak lagi perlu menyuruh untuk ketiga kalinya. Sukata langsung menyerbu ikan panggang, meraup dengan dua tangan, lantas menggigitnya dalam gigitan besar. Kinanti mengerling melihat caranya makan. Sukata begitu rakus, seakan remaja yang baru menjelang usia dewasa itu sudah lama tak menemui makanan. Perkiranya pun tidak salah, Sukata memang sudah beberapa hari tidak menyantap makanan layak. Adik sekaligus keluarga satu-satunya Sukata telah jatuh sakit, sehingga dia menghabiskan semua simpanan dan waktu untuk merawatnya. Belum selesai kesedihan Sukata karena telah kehilangan sang adik, jasad adiknya yang telah dikubur di dalam tanah pun dicuri pula. Badan yang kekurangan asupan makanan, ditambah kesedihan yang bertubi-tubi, membuat Sukata tak dapat lagi berpikir jernih. Bayu selesai makan lebih dulu, lalu membasuh tangannya yang kotor. Dia belum kenyang, tetapi melihat Sukata masih kelaparan membuatnya tak tega. Ki, 2 ekor ikan panggang lagi, pinta Bayu pada si pemilik kedai. Kinanti mendelik ke arahnya, tetapi Bayu menggeleng meminta gadis itu agar membiarkan Sukata makan hingga kenyang. Baru saja ikan panggang baru disajikan di depan Sukata, mata mereka teralih oleh kedatangan 3 lelaki ke dalam kedai. Masih ada 1 meja kosong di kedai tersebut, tetapi ketiga orang asing itu memilih berdiri di dekat Kinanti. Tempat ini masih cukup untuk 3 orang lagi, cakap salah satu di antara mereka. Ayo, bergeser sedikit cantik. Biarkan kami duduk di sebelahmu. Dagu Kinanti dijauhil, tetapi langsung di tepisnya ia menepuk tangan lelaki itu dengan kuat, tetapi dibalas dengan keke melecehkan. Senyum mereka lebar. Salah satu di antaranya bahkan menjilati bibir seraya mengamati Kinanti tanpa berkedip. Masih ada meja kosong. Kenapa harus duduk di sini? Sembur Kinanti. Pemilik kedai yang melihat ada perdebatan buru-buru meminta tamu barunya itu untuk duduk di meja yang masih kosong. Namun dadanya didorong kuat hingga ia jatuh terjungkal. Jangan ikut campur, ha? Kami ada urusan dengan gadis cantik ini. Keke mereka. Satu di antaranya menunjuk hidung Bayu. Minggir. Baru saja membentak Bayu, ia sudah memekik seperti perempuan, jari telunjuknya patah. 2 lelaki lain tercengang sebentar kala melihat temannya kesakitan, akan tetapi dengan mudah mereka mengendalikan diri, lalu menendang meja hingga terbalik. Semua makanan terjatuh ke lantai. Sukata mengerang sedih kala melihat makanannya belum lagi habis, tapi sudah tumpah semua. Ah, pemuda bau kencur sepertimu, berani-beraninya melukai saudara kami, geramnya Bara. Dia melompat ke depan Bayu, lalu menerjang Bayu yang masih duduk dengan tenang. Dihantamkannya tinju sekeras batu ke wajah Bayu, tapi hanya mengenai udara kosong. Belum lagi dia sempat mencerna keterkejutannya, ia telah terpelanting dengan dada yang sesak. Satu lagi lelaki berwajah sangar menyerang Bayu, tapi berakhir dengan nasib yang sama. Kali ini kakinya yang patah, sedangkan bibirnya meneteskan darah. Kami hanya ingin makan dengan tenang di sini. Bayu menarik Sukata yang masih tertegun kebingungan. Jangan ganggu kami lagi. Lelaki kedua yang menyerang Bayu berdiri dengan susah payah sambil memegangi dada. Siapa kamu sebenarnya? Arya Dharmayasa.
kemenakan Paduka Raja Narapati. Tidak ada seorang pun yang bergerak dari posisinya, bahkan Kinanti yang lebih lama mengenal Bayu daripada orang lain di kedai ikut terpaku. Matanya berkedip beberapa kali, memastikan ia tak salah mendengar pengakuan tersebut. Namun, kesunyian tersebut tak berlangsung lama. Salah seorang dari pendatang baru itu tertawa keras lalu menyesalinya. Ia terbatuk-batuk sambil memegangi dada yang lebam. "Pergi dari hadapanku," ujar Bayu tak acuh pada ketiga penyerangnya. Sebelah tangan masih memegangi Sukata yang gemetar, sedangkan tangan lain telah meraih gagang keris yang menyembul dari balik pinggang. Melihat keadaan semakin tidak memungkinkan, mereka pun bangkit dengan terpaksa. Keduanya membopong lelaki yang patah kaki lalu keluar tanpa banyak kata. Mereka benar-benar pergi. Bayu memandang Kinanti dengan raut tak percaya. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa gertakan kecilnya itu membuat para berandalan itu segera pergi. Mulut Kinanti tertutup rapat, matanya menatap tajam pada Bayu, membuat lelaki itu menggaruk kepalanya yang tak gatal karena merasa bersalah. "Aku tidak bermaksud untuk berbohong. Lagi pula, harusnya kalian bisa menebak apa hubungan Adipati Condong dan Paduka Raja sendiri." Sukata setengah diseret Bayu untuk mendekati Kinanti. Saat ini, dia membutuhkan tameng yang bisa melindunginya dari amukan gadis berpakaian serba merah itu. Kinanti membuang muka. Dia telah mengabaikan kemungkinan tersebut karena banyaknya permasalahan yang mereka temui dalam perjalanan. "Dengan status kebangsawananmu, seharusnya kamu dapat masuk ke dalam keraton dengan mudah tanpa bantuan kami," rajuk Kinanti. Namun, ia segera menutup mulut lagi ketika menyebut kata "kami". Ya, bagaimanapun juga, ia teringat pada Legiwo yang telah berkhianat dan melarikan diri dari mereka berdua. Entah bagaimana reaksinya begitu tahu status Bayu yang jauh dari dugaan semula. Bayu menarik nafas panjang, wajahnya sedikit tersapu mendung untuk sekilas, tapi segera menenangkan diri. Dia tak mungkin dapat keluar masuk istana dengan mudah. Statusnya sebagai anak pengkhianat kerajaan terlanjur menyebar dan dipercaya banyak orang. Mengaturkan diri menghadap Paduka Raja sama saja dengan sukarela mempersembahkan kepalanya. Tidak bisa semudah itu. Paduka Raja telah mempercayai Paman Merkolo Joyopati. Dia tidak akan mendengarkan kata-kataku, baik dulu maupun sekarang di matanya. Aku tetaplah anak dari sepasang pengkhianat yang ingin menduduki posisi sebagai raja. Bayu menggelengkan kepala, teringat perjalanan panjang yang telah membuatnya sampai ke sini. Tidak hanya 1-2 tahun, melainkan belasan tahun yang dihabiskannya sebagai rakyat biasa. "Jadi, apa rencanamu selanjutnya?" "Ada 2 rencana yang ada dalam pikiranku." Ditatapnya mata Kinanti, memastikan tak ada niatan jelas dalam batin gadis itu begitu mengetahui rencananya. Kinanti berjalan mendekat, tak lagi menjaga jarak antara mereka. "Tapi kamu takut memberitahukannya padaku karena curiga aku bekerja sama dengan Legiwo untuk menyakitimu?" Pertanyaan Kinanti disertai dengan dorongan jari ke dahi Bayu membuat lelaki itu mundur selangkah karena terkejut, sedangkan Sukata berdiri kaku bak batu. Dia masih tak dapat mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Semua bercampur aduk lalu dijejalkan padanya begitu saja. Andai benar penolongnya itu adalah kemenakan Raja Narapati, lalu kenapa pakaiannya begitu lusuh dan penuh debu? Kuda yang dibawa Bayu pun bukan dari kualitas terbaik walau larinya memang cukup kencang. Lalu apa hubungannya dengan kata pengkhianat yang didengar Sukata dengan jelas? Dia tak kunjung menemukan pencerahan, justru semakin pening karena berbagai keterangan yang tak dimengerti. Bayu menoleh ke arah Sukata, mengernyitkan mulut. Melihat tatapan kosong lelaki muda itu, dia dapat menebak dengan tepat apa isi pikiran Sukata, tapi enggan menjelaskan padanya tentang semua kejadian. Dia justru kembali berpaling pada Kinanti. "Apa yang bisa kujadikan jaminan bahwa kamu tidak akan berkhianat?" Kinanti tercengang lagi, namun ia segera menepuk kening Bayu kencang-kencang. "Jadi,
Kau benar-benar berpikir kalau aku ini pengkhianat? Teriakan Kinanti berhasil menyadarkan Sukata dari lamunan. Ia segera menutup kedua telinga yang berdenging keras karena suara nyaring Kinanti. Begitu pula Bayu yang bertindak serupa. Mata mereka bertemu. Bayu meringis tak berdaya padanya. Dia mungkin memiliki kesaktian berkat keris naga lirang yang selalu menemani. Namun Kinanti masih memiliki kuasa penuh kepada Bayu, membuatnya tak dapat melawan walau diperlakukan semena-mena. Setelah dengung di gendang telinga mereda, barulah Bayu melepaskan kedua tangannya. Ditatapnya gadis yang kini rambutnya berantakan karena terlalu emosi. Kita cari penginapan dulu. Sebelum menjelaskan rencana yang akan kulakukan, Bayu mengerling ke arah pemilik kedai dan satu-satunya pengunjung lain. Dua orang tersebut berdiri bersisian di dekat bilik bambu, mulut menganga lebar melihat adegan yang baru saja terjadi. Kinanti mundur, kembali menjaga jarak dengan Bayu. Kedua tangannya mengibaskan debu dari pakaian, bersikap seolah yang terjadi tadi hanya kejadian biasa, bukan hal yang istimewa. Baginya, kejadian tersebut memang hal rutin yang biasa ditemuinya semenjak bersama Bayu. Hampir setiap hari mereka bertaruh nyawa karena lawan-lawan Bayu. Hampir setiap hari pula ia meneriaki telinga Bayu yang memiliki kepala sekeras batu. Ki, apa kami bisa menginap di sini? Pemilik kedai mengedipkan matanya berulang kali, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja diminta padanya. Dia menengok ke samping, meminta pendapat pada langganan yang sering menghabiskan malam di kedai. Dia tahu betul siapa Raden Arya Dharmayasa, walau tak pernah bertatap muka langsung. Desas-desus tentang pemuda itu telah menyebar ke seluruh kota raja, membuat banyak orang resah karena takut menerima nasib malang ketika bertemu dengannya. Sikap gelisah pemilik kedai dan pengunjungnya itu menimbulkan curiga di hati Bayu. Sikap mereka jelas tanpa ketakutan padanya, sedangkan dia tak pernah mengancam atau mencelakai keduanya. Dia melirik ke arah meja yang hancur dan makanan yang berantakan di lantai. Jangan khawatir, aku akan membayar semua biaya penginapan dan semua kerugian atas barang-barang yang rusak. Ucapan Bayu membuat pemilik kedai semakin gugup. Lelaki bertubuh gemuk itu terjebak dalam dua pilihan sulit. Membiarkannya menginap di penginapan mungkin akan menyelamatkan nyawa pemilik kedai untuk satu malam, namun usahanya akan bangkrut seketika karena berani menampung penjahat kerajaan. Akan tetapi menolak permintaan tersebut juga akan berakibat fatal. Pemilik kedai sudah melihat sendiri kemampuan bela dirinya. Hanya dalam satu gebrakan, 3 orang pengacau itu langsung tumbang. Kinanti merasakan ada keganjilan pada lelaki pemilik kedai berjalan maju. Kedua matanya yang sipit semakin sipit ketika mengamati kening pemilik kedai itu telah bersimbah peluh. Kami bisa saja mencari penginapan lain di kota ini, tetapi beri alasan masuk akal. Kenapa Kisanak menolak permintaan kami? Tanyanya dengan tatapan menyelidik. Pemilik kedai semakin gelisah. Dia mengusap kening yang basah oleh peluh lalu berkata, tidak ada kamar kosong nih Sanak. Kinanti menyeringai kalau mendengar jawaban payah tersebut. Dia melihat sendiri betapa menyedihkan kedai ini tidak mungkin jika kamarnya dipenuhi oleh para pendatang di kota. Dia membuka mulut ingin berbicara, tapi mengurungkan niatnya ketika seorang gadis dengan kemben coklat masuk ke dalam kedai. Dia menghambur kepada pemilik kedai, bertanya kenapa kedai mereka hancur. Belum hilang keterkejutan Kinanti, sang pemilik kedai sudah berlutut di kaki Kinanti, menghamba sambil menangis meminta agar dia dan Raden Arya Dharmayasa menjual anaknya pada lelaki hidung belang. Aku menjual perempuan. Bayi terbak-bak sendiri tiap kali teringat ucapan pemilik kedai. Dia belum pernah datang ke kota raja, tapi namanya dikenal dengan baik, bahkan sanggup membuat ciut nyali orang tua yang memiliki anak gadis. Mereka tentu saja tidak menginap di tempat tersebut. Kinanti bergegas menyeret Bayu agar keluar dari kedai karena enggan temannya itu semakin berbuat konyol. Rencana bermalam segera diubah. Sukata dan Kinanti dipaksa mencari penginapan dibekali sisa kepeng yang dimiliki Bayu, sedangkan ia berniat untuk menghadap Patih atau siapa saja yang dapat membantunya menemui Baginda Raja. Hati-hati,
Aku tidak ingin mendengar berita ada lelaki yang menghadapi hukuman penggal karena kedapatan memasuki keraton tanpa izin. Tidak ada sautan. Bayu sudah lenyap begitu Kinanti selesai berbicara, meninggalkannya bersama Sukata yang lagi-lagi hanya termangu mengamati keadaan. Dia sejak dulu memang ingin meninggalkanku, dan sekarang keinginannya sudah tercapai. Kinanti mengangkat bahu, sadar tak dapat melakukan hal lain kecuali menunggu. Kinanti masuk ke dalam penginapan terlebih dulu, diiringi oleh Sukata yang menurut Pak Kerbau dicucuk hidungnya. Di kota raja ini, dia tidak memiliki tujuan pasti sehingga Kinantilah yang menjadi pedomannya. Bagaimana kalau temanmu tidak datang menjemput? Tanya Sukata pelan. Langkah Kinanti terhenti. Suaranya sengau ketika menjawab pertanyaan Sukata. Dia tak pernah berjanji untuk menjemputku lagi. Sukata tercengang. Sejak awal hubungan kami hanyalah teman seperjalanan biasa. Kami terikat janji untuk saling membantu dalam perjalanan menuju kota raja. Namun, tidak ada kesepakatan untuk terus bersama begitu tiba di sini. Kaputren tampak sunyi, hanya lampu obor yang menerangi dari berbagai sudut. Kaputren menjadi kediaman yang hanya dihuni oleh permaisuri dan putri kesayangan kerajaan. Tempat tersebut hanya didiami oleh para perempuan, tertutup untuk semua lelaki, bahkan prajurit pun hanya dapat berjaga di luar gerbang tanpa pernah masuk ke dalam. Bayu duduk di balik rumpun bunga asoka yang dipelihara dengan baik. Tumbuh begitu subur sehingga Bayu dapat bersembunyi di baliknya. Semasa kecilnya dulu, Buyung selalu bercerita mengenai Kaputren. Setiap malam perempuan yang telah melahirkannya itu mengenang kediamannya yang disebut megah dan menyenangkan. Cerita yang sama terus diulang-ulang hingga Bayu nyaris hafal seluruh denah tempat ini. Seakan telah sering dikunjunginya, walau nyatanya Bayu baru pertama kali menginjakan kaki di Kaputren. Dia duduk cukup lama hingga suara burung hantu terdengar di kejauhan, disusul oleh suara kucing liar yang tengah berkelahi. Dia masih duduk menunggu hingga terdengar suara langkah kaki di koridor. Bayu mengintip dari celah yang dibuatnya dengan hati-hati. Seorang perempuan dengan pakaian berwarna mencolok tengah berjalan di selasar dengan usar. Ya, tepat dugaannya, Ratnasari masih berada di sini sesuai dengan ikrarnya dulu bahwa dia tidak akan meninggalkan Kaputren apalagi menikah. Saudara misalnya itu tak terlihat menua. Walau usianya 10 tahun lebih tua daripada Bayu, kakinya melangkah tegas, tak menghiraukan para dayang yang berlarian keluar dari kamar mereka untuk menyambut kedatangan Ratnasari. Kau, tunjuknya pada salah satu dayang yang maturkan sembah. Ikuti aku ke kamar. Ratnasari berjalan terus tanpa melambatkan tempo, sedang dayang di belakangnya berlari-lari kecil agar bisa menyusul sang junjungan. Dari balik rumpun bunga asoka, Bayu mengamati dua perempuan itu masuk ke dalam kamar besar yang terang benderang. Dia menunggu beberapa lama hingga para dayang yang tersisa kembali masuk ke tempat peristirahatan mereka. Setelah yakin keadaan aman, Bayu melesat cepat ke kamar yang saudara misalnya diketuknya daun pintu jati yang dipenuhi ukiran. Siapa? Bayu mengetuk lagi. Dia tak berani menjawab karena takut membuat Ratnasari mengacaukan rencananya. Buka pintu. Dari dalam terdengar suara Ratnasari menyuruh dayangnya untuk membukakan pintu. Bayu sudah bersiap dari samping pintu, berencana untuk melumpuhkan sang dayang terlebih dulu sebelum masuk ke dalam kamar Ratnasari. Namun betapa kagetnya Bayu ketika pukulan yang diarahkan ke tengkuk dayang ternyata dapat dihindari. Perempuan itu dengan cepat berkelit lalu balas menyerang Bayu. Gerakannya gesit, persis seperti prajurit terlatih, hingga Bayu lagi-lagi tercengang. Dia lengah karena mengira dayang-dayang yang berseliweran di Kaputren adalah perempuan biasa. Pada nyatanya mereka justru memiliki kemampuan terlatih untuk menyerang para penyusup sepertinya. Suara serangan dayang dan takisan Bayu terdengar nyaring dalam malam yang sunyi. Jika dibiarkan terlalu lama, para dayang yang lain jelas akan berhamburan datang karena tertarik pada keributan di depan kamar Ratnasari.
hingga Bayu memutuskan untuk mengerahkan pukulan tenaga dalam hingga membuat gadis Dayang itu lumpuh seketika, terjatuh dengan lutut membentur lantai terlebih dulu. Bayu buru-buru menangkap tubuhnya. Apa yang kau lakukan pada Dayangku? Ratnasari sudah berdiri di ambang pintu dengan kedua tangan terlipat di depan dada. Tidak ada nada ketakutan dalam suaranya, hanya terdengar sedikit kekesalan. Bayu buru-buru mencurah pada Ratnasari. Gerakannya kikuk karena setengah memeluk si Dayang yang lemas kehilangan kesadaran. Bawa dia masuk, ujar Ratnasari sambil mundur dari pintu, memberi ruang pada Bayu agar lebih mudah menggendong Dayangnya. Apa? Ratnasari memandangnya bosan. Apa telingamu sekarang sudah tuli? Bayu tak lagi bertanya. Ia segera menuruti kehendak Ratnasari dan membawa Dayangnya masuk ke dalam kamar. Sebuah pembaringan luas berada di tengah ruangan dengan beberapa pelita yang menerangi kamar. Ratnasari menunjuk ke sebuah dipan, memberikan tanda agar Bayu membaringkan Dayangnya di tempat tersebut, sedangkan dia sendiri duduk di atas pembaringan sambil terus mengamati Bayu. Kenapa Kakang Bo tidak berteriak kaget? Karena ada penyusup yang masuk ke dalam kaputren. Bayu duduk di lantai, tak berani bersisian dengan kakak sepupunya. Apa kamu akan pergi begitu saja bila aku berteriak? Balas Ratnasari, bibirnya yang penuh segera menyunggingkan senyum begitu melihat Bayu menggelengkan kepala. Jelas tidak. Aku sudah susah payah masuk ke dalam kaputren. Tidak mungkin keluar lagi hanya karena Kakang Bo berteriak meminta tolong. Mata Ratnasari menatap tajam pada Bayu, menyelidiki keadaan adik sepupunya yang sudah belasan tahun tak bertemu. Apa benar kamu yang menjual perempuan muda dari pelosok desa dengan cara menipu mereka? Sejak dulu, Ratnasari memang dikenal jarang berbahasa basi, jadi Bayu tak lagi heran. Karena mendapat pertanyaan tersebut, dia hanya meringis sambil menggaruk kepala. Apa penampilanku terlihat seperti pedagang kaya? Kalau memang benar aku yang menjual para gadis itu, tentu keadaanku terlihat lebih menarik. Bayu menunjuk pakaian berdebu dan wajahnya yang kusam. Benar juga, kamu lebih mirip pengemis yang berkeliaran meminta belas kasih orang. Bibir Bayu berkedut kala mendengar ucapan kakak sepupunya. Jadi, menurutmu siapa yang mencatat namamu dan menyalahgunakannya di sini? Kakang Bo, sebelum aku mulai bercerita tentang tujuanku kemari, apa kau tidak ingin mengetahui kabarku? Setelah kita berpisah sekian lama, Ratnasari mengamati kukunya yang berwarna merah. Sudah sejak tadi dia menahan haru karena kembali bertemu dengan saudara sepupu yang sudah dianggapnya sebagai adik kandung sendiri. Namun dia tahu lelaki itu tak akan nekat menerobos kaputren kalau tak memiliki alasan penting. Dia menarik nafas, matanya terasa hangat sekaligus perih. Kalau begitu, mulailah bercerita. Tapi ingat, jangan terlalu panjang. Langsung pada pokoknya saja. Aku sudah tahu, tidak mungkin Pamanda Panjinotokusumo akan sampai hati memberontak pada ayahanda. Tapi Adipati Mergolo Joypati berhasil membujuk ayahanda dan memberikan bukti tak terbantahkan tentang pengkhianatan itu. Semua itu fitnah, Kakang Bo. Bayu membantah panas. Aku tahu itu fitnah. Matahari sudah terbit dari ufuk timur. Cahayanya menyeruak masuk dari celah-celah jendela. Tetapi Ratnasari memutuskan untuk terus menutup kamar. Dia tidak ingin keberadaan saudara sepupunya diketahui oleh penghuni kaputren yang lain. Jadi sudah ada 2 anak Pamanda Mergolo Joypati yang meninggal di tanganmu? Tanya Ratnasari. Dia tak memiliki hubungan yang terlalu dekat dengan keluarga tersebut karena mereka hanya berkerabat dengan Panjinotokusumo dari jalur ibu. Berbeda dengan Mergolo Joypati dan Panjinotokusumo yang memiliki ayah sama tetapi ibu berbeda. Terpaksa, Bayu mengusap matanya mulai mengantuk. Waktu itu hanya ada 2 pilihan. Antara mereka atau diriku yang mati. Ratnasari pun mengantuk, tetapi dia masih bisa menanya. Mergolo Joypati seharusnya tidak berhak menempati posisi seorang adipati, mengingat posisi itu diberikan ayahanda pada Pamanda Panjinotokusumo karena beliau menikahi ibumu, adik dari ayahanda. Nafsu serakah manusia seringkali kesulitan melihat kenyataan sebenarnya, Kakang Bo.
Arya, Ratnasari menyebut nama asli Bayu, membuatnya terharu karena setelah sekian lama, baru kali ini ada orang yang memanggil namanya dengan penuh kasih. Apa rencanamu selanjutnya? Mohon, mohon Kakang Bo bersedia membantuku untuk bertemu dengan Paduka Raja. Bayu mengaturkan sembah pada kakaknya, meminta pertolongan dengan sepenuh hati. Kenapa aku? Tanya Ratnasari geli. Seharusnya aku menemui Pati Gading Utara. Beliau lebih sering bertemu ayahanda. Semula, saya memang berniat menemui Pati Gading Utara. Tapi dengan nama yang sudah tercemar sebagai pedagang wanita, beliau tentu tidak ingin bertemu denganku. Bayu mendengus kesal sendiri, teringat namanya telah dicatut oleh Rogo Jiwo. Sebelum aku sempat berbicara, bisa-bisa lidahku telah dipotong dengan keris wuling kesayangan Patih Gading Utara. Ratnasari tersenyum, membayangkan kejadian tersebut. Saudara sepupunya salah mengira Patih Gading Utara merupakan salah satu orang yang paling tidak percaya atas rumor yang beredar tentang Arya Darmayasa, baik dulu maupun sekarang. Jadi kamu memilikiku yang tidak memiliki kanuragan, sehingga mudah dilumpuhkan? Tanya Ratnasari masam berniat menggoda adiknya lebih jauh lagi. Dan benar saja, Bayu langsung salah tingkah. Bukan begitu maksudku, Kakang Bo, salah satu putri kesayangan Baginda Raja. Tentu permintaan Kakang Bo akan segera dituruti, sehingga aku bisa bertemu dengan beliau tanpa harus melalui pertumpahan darah terlebih dahulu. Tapi aku tidak berani berjanji. Setidaknya Kakang Bu akan mencoba. Setelah Bayu yang segera dibalas dengan delikan mata Ratnasari karena lancang berani menyela ucapannya. Namun kemarahan Ratnasari tak berlangsung lama. Kasihnya pada Arya Darmayasa jauh lebih besar dibandingkan kekesalannya. Besok ayahanda akan berburu babi bersama Pati Gading Utara. Kau dapat menemui beliau di hutan sebelah selatan. Tapi berhati-hatilah. Semua pengawal yang ikut dengan ayahanda memiliki kanuragan tingkat tinggi. Tidak seperti dayangku yang dengan mudah kau bisa kalahkan. Telunjuk Ratnasari menunjuk dayangnya yang kini telah tersadar dan kini bersimpu di ujung ruangan. Wajah Bayu berseri. Dia bangkit dari duduknya setelah berterima kasih berkali-kali, berjanji akan membalas kebaikan saudara sepupunya suatu hari nanti. Mau kemana? Tegur Ratnasari ketika Bayu berdiri. Kembali ke penginapan, menjemput temanku yang menjadi saksi kuburan adik yang telah dibongkar. Aku perlu membawa saksi dan bukti yang kuat saat bertemu dengan Paduka Raja. Mata Ratnasari menyipit. Jadi kau akan nekat keluar dari Kaputren di siang bolong begini? Langkah Bayu terhenti mendadak. Dia menoleh pada Ratnasari sambil tertawa canggung, sedang saudaranya menggeleng jengkel. Tidurlah di depan sana. Tunggu sampai hari kembali gelap, sehingga kau bisa keluar dengan aman. Ratnasari menunjuk dipan tempat dayangnya semalam berada. Bayu tidak menolak. Dia segera berjalan menuju dipan dan membaringkan tubuh. Dalam sekejap, Bayu sudah terlelap, sedang sepupunya memandangnya dengan sorot mata sedih. Tidak pernah diduganya perjalanan hidup Arya Darmayasa akan begitu rumit, sedang masa kecilnya dipenuhi dengan kebahagiaan. Ratnasari menoleh pada Tumira yang masih duduk bersimpuh. Aku akan tidur dulu. Kau dapat berjaga di sini sampai salah satu dari kami terbangun. Baik, Raden Ayu. Sebelum membaringkan tubuh, Ratnasari kembali berpesan pada Tumira. Nanti, persiapkan pakaian berburu untukku. Aku akan ikut ayahanda pergi ke hutan selatan kota. Aku tak tenang membiarkan Arya Darmayasa bertemu ayahanda tanpa perlindungan sama sekali. Seperti yang dikatakan oleh Ratnasari, Raja Narapati dikelilingi oleh panglima dan pengawal dengan kanuragan tinggi. Mereka bersiaga menjaga Raja Narapati dan Pati Gading Utara yang tengah berbincang-bincang di atas kuda. Kenapa, Ananda? Raja Narapati memandang Ratnasari yang terlihat gelisah. Kudanya terus meringkik dan bergerak tak menentu, terbawa suasana resah. Ratnasari, perempuan yang terus melajang dengan alasan ingin mendampingi ayahnya, tersenyum begitu tahu ia tengah diperhatikan. Hanya sedikit gelisah, ya Anda. Gelisah? Gelisah kenapa? Raja Narapati dan Pati Gading Utara mendekati Ratnasari. Mereka ingin melepas penat dengan berburu ke hutan selatan, tetapi tingkah Ratnasari membuat Narapati tak tenang. Ada yang ingin hamba minta?
Tetapi takut ayahanda murka karenanya. Ratnasari berbicara lalu turun dari kuda, memberi hormat pada ayahnya sebelum mengajukan permintaan. Raja Narapati memandang Ratnasari dengan rasa ingin tahu. Putri sulungnya ini tak pernah meminta sesuatu selain keinginan melajangnya seumur hidup. Kesempatan ini jelas tak bisa dilewatkan begitu saja oleh Raja Narapati. Apa yang kau inginkan? Ayo, katakan saja. Pati Gading Utara mendengarkan pembicaraan mereka dengan seksama, sedangkan Ratnasari terdiam sesaat, menyusun kata-katanya dengan cermat agar Raja Narapati tak terpancing marah. Namun, setelah beberapa saat berpikir, ia tak kunjung mendapatkan kalimat yang cocok hingga Ratnasari memutuskan untuk bicara apa adanya. Adimas, Arya Dharmayasa memohon ingin bertemu dengan ayahanda. Dia ingin meluruskan semua kesalahpahaman yang terlanjur ayahanda percaya selama ini. Wajah raja disaput kelam seketika kala mendengar nama kemenakannya disebut, membuat darah Narapati naik kepala. Pemuda itu sudah terkenal telah memperlakukan banyak gadis muda dengan tidak hormat, lalu menawarkannya pada orang yang memiliki kekayaan. Semua kabar yang ayahanda dengar tidaklah benar. Adimas Arya Dharmayasa difitnah. Namanya digunakan oleh anak Adipati Mergolo Joyopati, sedang mereka adalah pelaku sebenarnya. Ratnasari berkata cepat, takut ayahnya akan memotong kata-katanya. Amanda Pancinoto Kusumo pun bukan pemberontak. Beliau dituduh oleh adik seayahnya, Mergolo Joyopati, menginginkan posisi sebagai adipati, sehingga tega mengkhianati kakaknya sendiri. Kau ingin berkata bahwa aku sangat mudah ditipu, begitu? Geram Raja Narapati. Bukan begitu maksudnya Ananda. Ratnasari lekas-lekas meminta maaf. Tapi Paduka Raja memang mudah ditipu. Mereka semua menoleh ke asal suara di mana lelaki berkuda hitam tengah tersenyum lebar, tangannya memegang pedang yang meneteskan darah. Mergolo Joyopati, apa-apaan ini? Sentak Raja Narapati. Dia menoleh ke sekeliling lalu tercekat. Begitu sadar hanya dia, Pati Gading Utara dan Ratnasari yang masih hidup. Tidak seorang pun pengawal yang tersisa. Semuanya telah ditumpas habis oleh Mergolo Joyopati dengan dukungan prajurit di belakangnya. Raja Narapati ternganga melihat ke belakang Mergolo Joyopati, di mana puluhan manusia dengan luka memenuhi sekujur tubuh tapi masih bisa berdiri tegak. Ratnasari merapat ke dekat ayahnya, sedangkan Pati Gading Utara mengangkat tombak, mengancam akan menghabisi Mergolo Joyopati jika sampai berani mendekati junjungannya. Namun Mergolo Joyopati masih tertawa lepas, seolah tak terpengaruh kabar akan kesaktian Pati Gading Utara yang telah tersohor ke segala penjuru. Riwayat kalian bertiga akan selesai di sini. Sementara itu, aku akan pulang ke kota raja dan memberi kabar bahwa kemenakan sayangmu kembali membuat ulah. Wajah Joyopati begitu licik hingga Raja Narapati meludah jijik. Selama ini aku selalu memburunya, tetapi siapa yang menyangka Arya Dharmayasa akan lebih bermanfaat saat dia hidup. Aku akan diingat sebagai pahlawan dan berhak menduduki posisi raja. Jadi benar apa yang telah dikatakan oleh Ratnasari, bahwa semua yang terjadi ini adalah rekayasa darimu semata. Raja Narapati mendesis muram, teringat sang adik yang tercemar namanya selama belasan tahun tanpa pembelaan darinya. Sekali ini Paduka Raja berhasil menarik kesimpulan yang tepat. Tapi tidak ada gunanya, toh sebentar lagi kau akan mati di tanganku. Mergolo Joyopati tersenyum culas, lalu kudanya berderap maju dengan pedang diayunkan ke depan. Pati Gading Utara dengan cepat menghadang kuda Mergolo Joyopati. Walau telah berusia tua, gerakannya tetap gesit. Tongkat di tangannya menjadi lawan seimbang bagi pedang Mergolo Joyopati.
jurus demi jurus Mergolo Joyopati dipatahkan dengan mudah. Lelaki yang lebih muda daripada Pati Gading Utara itu memang tak memiliki kanuragan tinggi, hanya otak liciknya saja yang berhasil membujuk para pembesar di dunia persilatan untuk mendukungnya. Sedangkan Pati Gading Utara tangguh dan ahli dalam memainkan berbagai senjata, tombak, pedang maupun keris sudah dikuasainya sejak muda. Mergolo Joyopati dengan ganas mengayunkan pedang ke setiap jengkal tubuh Gading Utara, namun setiap tebasannya hanya mengenai udara kosong, hingga akhirnya tombak Gading Utara telak mengenai dada Joyopati. Sontak ia terjatuh dari kuda, darah kental menyembur dari mulut. Joyopati bangkit dengan susah payah mengusap darah yang meleleh di dagu. Jangan pikir kau sudah menang. Ia berbalik ke arah belakang memerintahkan Yuanzi yang berdiri di dekatnya sebagai pengendali pasukan. Lelaki bermata sipit itu duduk bersila mengerahkan seluruh tenaga dalamnya untuk mengerahkan seluruh pasukan mereka. Najen Narapati, Gading Utara dan juga Ratnasari terpana ketika puluhan manusia itu berlari kencang ke arah depan. Pakaian mereka sudah tercabik-cabik, hampir seluruh tubuh terluka dan lebam, tapi tak seorang pun yang bergerak lebih lambat. Semua mengayunkan senjata pada saat bersamaan. Segera Pati Gading Utara bertindak sigap, didorongnya kuda raja dan berteriak menyuruh mereka berdua agar pergi menjauh. Ratnasari yang lebih dulu tersadar dari keterkejutannya berusaha menarik perhatian sang ayah, tapi terlambat. Mergolo Joyopati sudah terlebih dulu mengayunkan pedang, membuat kuda Narapati meringkik kaget lalu mengangkat kedua kaki depan. Narapati kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke belakang. Ayah! Narapati kehilangan keseimbangan lalu terjatuh ke belakang. Ayah! Pekik Ratnasari matanya terpejam tak berani melihat karena Mergolo Joyopati kembali menebaskan pedang ke leher ayahnya. Sesosok tubuh melayang lalu menghantam Yuanzi. Mereka berdua ambruk dalam keadaan saling mendidik. Kakang Bo, panggil Bayu sambil menarik tangan kakaknya. Paduka Raja tidak terluka, jangan khawatir. Ratnasari membuka mata, mendapati ayahnya masih berdiri tegak di samping tanpa terluka. Hanya sorot matanya saja yang terguncang, karena mendapati dirinya telah diselamatkan oleh kemenakan. Lelaki yang telah dianggapnya sebagai pengkhianat ternyata sudah menyelamatkan nyawanya. Kalian berdua kembalilah ke Kedaton, serahkan urusan Paman dan Mergolo Joyopati padaku. Ada hutang lama yang harus kami selesaikan hari ini juga. Tanpa menunggu reaksi Ratnasari, Bayu telah mendekati Pati Gading Utara yang tengah bertarung sengit. Dikeluarkannya keris naga lirang bersiap mendampingi sang Pati yang juga telah mengeluarkan senjata andalannya. Pati Gading Utara tak terkejut kala mendapati pemuda yang berdiri di sisinya. Dirinya sudah menarik kesimpulan bahwa Raden Arya Dharmayasa pasti akan muncul di tempat ini cepat atau lambat. Berhati-hatilah Raden, mereka tak dapat dilumpuhkan dengan mudah. Usai berbicara, Pati Gading Utara segera menusukkan bila keris ke salah satu penyerang. Keris menembus dengan mudah, tapi lawannya tak bergeming. Tangan Pati Gading Utara dicengkram, lalu dipelintir keras, membuatnya berteriak kaget terlebih lagi. Ketika gerombolan tersebut mulai datang mengerumuninya, Bayu sendiri tak sempat menolong Gading Utara. Dia sudah dihadang oleh Mergolo Joyopati. Tidak kusangka kau berhasil tumbuh sebesar ini. Suara Mergolo Joyopati sontak mengingatkan Bayu pada kenangan belasan tahun silam ketika kedua orang tuanya meninggal dunia di tangan lelaki itu. Bayu tersenyum. Aku bertahan hidup agar bisa membalaskan dendam padamu, Paman. Hutang dendam di antara kita harus dibayar lunas hari ini. Dia melesat cepat ke arah Mergolo Joyopati, tetapi Yuanzi segera menyelamatkan temannya itu. Ia mengeluarkan serangan balasan berupa angin yang membuat tubuh Bayu terempas ke batang pohon. Bayu tidak terkejut. Dia sudah tahu dari Kinanti bahwa paman angkatnya itu menguasai kemampuan unik. Bukan hanya bisa mengendalikan para mayat, dia juga memiliki kesaktian dalam mengendalikan angin. Tuan Yuanzi,
Kita tidak punya urusan apa-apa. Minggir dari sana sebelum kau ikut ku habisi. Bayu menyerang Mergolo Joyopati lagi, tapi Yuanzi kembali ikut campur. Angin berbau busuk berhembus kuat ke arahnya, membuat Bayu harus segera menutup hidung. Beberapa tanaman di dekatnya layu akibat kekuatan angin beracun tersebut. Aku sudah memperingatkanmu. Bayu menatap tajam lalu melompat tinggi. Dia bergerak cepat hingga Yuanzi kesulitan menentukan arah serangannya. Ceras! Pakaian Mergolo Joyopati robek terkena keris naga lirang. Punggungnya terbuka. Luka memanjang sepanjang tulang punggung, mengeluarkan darah deras. Mergolo Joyopati menjerit kesakitan ketika ia merasakan panas dan perih secara bersamaan. Dia mengayunkan senjatanya dengan murka pada Bayu yang berada di dekatnya, namun Bayu menghindar dengan cepat. Pedang Mergolo Joyopati menusuk dada Yuanzi yang terkejut kala mendapat serangan tak terduga dari temannya sendiri. Keduanya ambruk seketika. Mulut Mergolo Joyopati mengeluarkan darah bercampur buih. Bisa dari keris naga lirang telah merusak aliran darahnya hingga ia menggelepar kesakitan. Sedangkan Yuanzi telah terkapar tak bernyawa. Pedang Mergolo Joyopati telak mengenai jantungnya hingga ia tak sempat bersuara lagi. Sedangkan gerombolan mayat hidup yang tengah mengerubungi Pati Gading Utara pun tumbang bersamaan dengan tewasnya Yuanzi, meninggalkan lelaki tua itu dengan luka kecil di beberapa bagian, tapi dia selamat. Pati Gading Utara dan Bayu saling berpandangan. Mata Bayu keras, seakan ia tak ingin diganggu oleh siapapun, sedang Mergolo Joyopati masih tersentak-sentak menanti ajal. Lelaki tua itu mengerti apa yang tengah dirasakan oleh pemuda yang dikenalnya dengan Raden Arya Darmayaza. Ia berlalu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kudanya belum terlalu jauh meninggalkan hutan selatan. Ketika merasakan panas menyengat dari arah belakang, dia berbalik, mendapati api telah berkobar ganas di tempat yang baru ditinggalkannya. Lidah api membakar semua yang dapat digapainya. Bahkan dari tempatnya berada, Pati Gading Utara dapat mencium aroma daging terbakar. Dia menunduk, turut berduka atas luka dan dendam kesumat yang menguasai Raden Arya Darmayaza, lalu kembali ke kota raja. Ya begitulah teman-teman. Wow, part 25 akhirnya. Bagaimana Bayu Aji atau Raden Arya Darmayaza bisa membalaskan dendamnya sekaligus dendam Kinanti ya. Jadi Yuanzi ini adalah paman dari Kinanti yang akhirnya berhasil ditumpaskan juga. Sekaligus Mergolo Joyopati. Aduh. Jadi Mergolo Joyopati ini merampas, memfitnah keluarganya Raden Arya, yang mana dengan tujuan menjadi kadipaten, tapi ternyata ketika dia sudah menjadi adipati, dia masih berambisi juga untuk menjadi raja dan ingin kudeta. Luar biasa sekali. Pasukan mayat hidup yang ternyata dikendalikan oleh Yuanzi, seorang pedagang asal negeri di atas angin. Akhirnya selesai semua. Tapi ini penasaran ya, gimana nih ya Bayu Ajinya terakhir gimana, karena di belakang ada api itu, di belakang dari patinya itu. Dan yang pasti semua jawabannya besok ada di part pamungkas part 26. Wow, part 26 part pamungkas teman-temannya ini jadi benar-benar special request ya, ada part 26-nya. Jangan sampai ketinggalan buat teman-teman besok. Bagaimanakah Bayu Aji atau Raden Arya dengan Kinanti, dan bagaimanakah status Raden Arya, apakah dia dimaafkan, dia diterima lagi di kerajaan itu ya, kita pokoknya tunggu besok. Pokoknya buat teman-teman jangan sampai ketinggalan buat part pamungkas besok ya, silakan. Buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain, punya komentar lain tentang kisah barusan, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan bisa dituliskan di dalam kolom komentar. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, atau bisa juga di-share ya link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang belum subscribe, silakan bisa diklik tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu semangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya.
Sampai berjumpa lagi besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sukses sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.